Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang konsep yang cukup penting untuk Bapak Ibu yang mau invest di pasar modal, apakah itu saham, reksadana, obligasi. Nah, ketika kita berbicara investasi di pasar modal, orang bilang fundamental, berarti kan harus ada angkanya. Ya, misalnya kalau saham, reksadana saham, kita lihat angka pertumbuhan penjualan, angka laba bersih gitu ya. Kalau untuk obligasi yang kita lihat inflasi, suku bunga, selisih dengan suku bunga di luar negeri dan sebagainya. Nah, tapi kadang-kadang kita menjumpai kok labanya naik, ya, inflasinya turun. Teorinya kan positif untuk harga saham sama obligasi. Tapi kok kenyataannya harganya malah bergerak tidak sesuai harapan. Nah, untuk itu setelah memahami angka atau yang data, kita juga harus memahami bahwa dalam pasar modal itu ada yang namanya ekspektasi. Ya. Nah, saya kasih contoh sebagai berikut. Jadi di bulan Januari 2023, itu di tanggal 12 diumumkan data inflasi Desember US sebesar 6,5%. Jadi data inflasi yang bulan ini memang baru keluar bulan berikutnya. Nggak mungkin bulan yang sama, karena kan harus dihitung dulu. Nah, angkanya 6,5%. Tidak lama setelah berita itu keluar, di 13 Januari, sehari setelahnya, langsung judul CNBC.com ini seperti ini. Wah, kayaknya kita bakal masuk surga nih. Cahaya terang tiba. The Fed bisa pangkas suku bunga pada Juli. Ya, jadi inflasi 6,5 ini adalah penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, ini tidak hanya menjadi good news bagi obligasi, karena kalau teorinya bunga turun harga obligasi naik, penurunan bunga juga menjadi good news bagi saham. Jadi sahamnya juga positif di bulan Januari. Reksadana juga begitu. Nah, kenapa kalau teorinya kalau suku bunga turun harga obligasi naik? Misalkan saat ini suku bunga 5%. Kemudian obligasinya supaya diterima oleh masyarakat karena jatuh temponya lebih panjang, itu kalau dia terbitkan yang baru, kuponnya let's say 8% atau 3% di atas suku bunga bank sentral. Nah, ketika suku bunga turun dari 5 ke katakan ke 4%, maka obligasi yang tadinya harus 8% baru berlaku, sekarang 7% sudah laku. Nah, tapi kan dia sudah terlanjur 8% dan belum jatuh tempo. Bagaimana? Berarti harganya lebih mahal dari par atau lebih mahal dari 100 tidak apa-apa. Katakan orang beli dengan harga 101, jadi dia untung 8% dari kupon, rugi 1% dari harga, sehingga dapatnya tetap net 7%. Nah, itulah yang menyebabkan harga obligasi naik dari 100 ke 101. Sebaliknya juga demikian. Nah, kalau yang saham, efeknya juga mirip-mirip gitu. Jadi misalnya kalau dulu deposito 4%, kalau dividen saham cuma 3% dari harganya, kurang menarik. Kalau depositonya 2%, dividen saham 3%, jadi menarik gitu. Jadi orang mau investasi saham. Jadi penurunan suku bunga itu akan membuat minat orang untuk invest ke pasar modal lebih tinggi. Tapi kalau misalnya suku bunga, apalagi yang bebas resiko, ya seperti obligasi pemerintah, itu kuponnya tinggi, maka ya orang daripada ambil resiko, lebih baik beli obligasi pemerintah aja. Nah, jadi penurunan suku bunga itu secara umum adalah sentimen positif bagi pasar modal. Nah, ya tadi ini sudah saya bahas ya. Jadi kalau bunga tinggi, orang investnya cari aman. Kalau bunga rendah, orang akan cari resiko dengan harapan bisa dapat return di atas risk-free. Nah, kemudian di tanggal 14 Februari, jadi kalau nggak salah tanggal 11-12 itu libur, jadi baru publishnya tanggal 14. Dipublikasikanlah data inflasi US Januari. Ya, angkanya 6,4%, turun dibandingkan bulan Desember 6,5. Novembernya 7,1. Jadi kalau kita lihat grafiknya, itu di bulan November 7,1%, turun ke 6,5, ya, turun ke 6,4. Ya, turunnya nggak sebesar dari November ke Desember, tapi turun kan. Ya kan, kalau
Kenapa bank sentral menaikkan suku bunga dengan signifikan? Karena mereka mau kendalikan inflasi. Nah, sudah kelihatan inflasinya sudah turun, walaupun mungkin tidak sebesar yang bulan sebelumnya. Nah, tapi sejak data tersebut dipublikasikan, sentimennya begitu negatif. Ya, jadi tidak lama setelah berita itu keluar, CNBC kembali membuat berita, judulnya gini, suku bunga The Fed bisa sampai 6%, BI nggak ngeri gitu ya. Padahal 1 bulan sebelumnya, cahaya terang tiba. The Fed bisa pangkas bunga pada bulan Juli, setelah datanya keluar, suku bunga The Fed bisa sampai 6%. Nah, kenapa sentimen yang begitu positif di bulan Januari dan kemudian masih berlanjut sebenarnya di bulan Februari, tapi bisa pemahamannya berbeda 180 derajat. Nah, itulah yang kata saya tadi. Kadang-kadang ada yang namanya data, ada juga yang namanya ekspektasi. Ya, jadi tidak hanya angkanya berapa, tapi apakah angkanya sesuai dengan konsensus atau ekspektasi atau tidak. Konsensus itu apa sih? Jadi misalnya kalau saham gitu ya, kan banyak perusahaan keluarkan, oh harga wajar saham, harga wajar misalnya United Tractor adalah sekian, BCA Sekuritas ngomong sekian, Panin Sekuritas ngomong sekian, Trimega ngomong sekian. Nah itu dirangkum, dijadikan konsensus. Kira-kira tengahnya di mana? Nah itulah angka secara umum gitu ya. Nah jadi tidak hanya angkanya berapa, orang juga bandingkan data yang keluar di atas atau di bawah konsensus atau di bawah ekspektasi. Nah, kalau kita masuk ke websitenya Trading Economic, itu ada datanya. Jadi ini data actualnya, ya. Ini previousnya, berarti periode sebelumnya. Ini konsensus. Ini kebetulan karena saya pakai Trading Economic, tulisnya Trading Economic Forecast. Jadi yang jadi ekspektasi ini adalah konsensus ini. Jadi di bulan Desember, dia punya actual 6,5. Konsensusnya 6,5. Voila, kita ke surga. Di bulan Januari angkanya 6,4, konsensusnya 6,2. Nah, karena angkanya lebih tinggi daripada konsensus itulah makanya menyebabkan sentimen market berubah dengan signifikan. Jadi kadang-kadang market itu tidak rasional. Tidak rasionalnya kenapa? Karena angkanya jelek atau sometimes angkanya bagus tapi tidak sebagus yang diharapkan. Ya, jadi perbedaan seperti itu menyebabkan perubahan sentimen ya. Judul berita ini tidak hanya sekedar judul berita. Pada bulan Februari itu terjadi koreksi harga yang cukup signifikan, baik pada harga saham maupun pada harga obligasi karena perubahan konsensus tersebut. Karena angka real tidak mencapai konsensus tersebut gitu. Jadi apa namanya? Yang tadinya orang pikir Fed Fund Rate bisa turun di bulan Juli, sekarang orang bilangnya Fed Fund Rate bisa di atas 6%, padahal ekspektasi sebelumnya cuma 5. Ekspektasi sebelumnya cuma 5 something persen gitu. Nah, bagaimana dengan inflasi Februari yang publis 14 Maret nanti? Waktu saya buat konten ini belum di 14 Maret ya, tapi sekarang sudah sekitar bulan April. Angkanya sih terus terang bagus, makanya sentimen positifnya itu berlanjut. Jadi menurut saya kalau kita membandingkan data dengan ekspektasi, itu menurut saya benar untuk short term. Tapi kalau kita lihat medium long term, kadang-kadang tidak sejalan. Itu yang mungkin kalau dulu, kalau nggak salah Bapak Warren Buffett pernah ngomong, dalam jangka pendek, market itu voting machine. Dalam jangka panjang, market itu waiting machine. Waiting machine. Maksudnya gini, kalau jangka pendek itu orang voting aja. Oh, ekspektasi sekian, angka sekian, maka naik atau turun. Tapi kalau in longer term, ya, ketika datanya benar-benar bagus, maka dia akan bagus. Sebaliknya ketika datanya benar-benar jelek, maka dia akan jelek gitu. Jadi kalau dalam investasi yang lebih panjang, persepsi daripada investor secara umum tidak terlalu penting. Nah, kalau dari sudut pandang itu, ya weighingnya atau yang realnya, menurut saya yang harus dilihat adalah inflasi inti. Inflasi inti di bulan Januari itu 5,6%. Lebih tinggi daripada Fed Fund Rate yang 4,5 sampai 4,75. Nah, inflasi inti beda sama inflasi total ya. Dia masih sedikit di bawah. Selama inflasi inti lebih tinggi daripada Fed Fund Rate, maka Fed Fund Rate masih akan naik. Tapi kalau misalnya ini turun terus, ini naik terus, ketemunya akan di tengah.
Jadi mungkin di bangsa 5,25%. Kalau orang bilang 6% mungkin nggak. Nah itu menurut saya. Karena voting machine sentimennya terlalu tinggi. Nah, bagaimana ceritanya inflasi suku bunga mau 6 sementara inflasi intinya juga tidak sampai 6. Jadi kalau menurut saya ketika sentimen berlebihan, kadang-kadang judul berita atau ekspektasi yang disampaikan juga bisa berlebihan seperti itu. Nah, kalau kita bahas ya yield wajar kan. Jadi yield yang wajar versi panin aset untuk Indonesia adalah 6 sampai 6,5%. Jadi ketika Anda melihat bahwa yield 10 tahun di cnbc.com di atas 6,5, artinya yield pasar sekarang itu memberikan lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, itu bisa dibilang murah. Itu bisa menjadi momentum yang bagus untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana dolar yang berbasis obligasi pemerintah. Sebaliknya kalau misalnya angkanya sudah di bawah 6, maka bisa jadi terlalu mahal. Ya. Kadang-kadang datanya lebih bagus daripada ekspektasi, reaksi pasar berlebihan. Nah, kalau di bawah 6%, itu saat yang bagus untuk melakukan penjualan. Nah, demikian tentang pembahasan tentang data dan ekspektasi menggunakan studi kasus data inflasi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Selamat siang dan semoga bermanfaat.